Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu bersama kami kelompok 2 dari akuntansi biaya. Di sini kami akan menyajikan materi tentang metode harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur. Namun sebelum itu, perkenalkan anggota kelompok kami. Pengertian dan tujuan metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok pesanan merupakan metode pengumpulan biaya produksi untuk menetapkan harga produksi yang dibuat perusahaan berdasarkan pesanan. Dalam metode ini, biaya-biaya produksi dikumpulkan untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Metode harga pokok pesanan adalah untuk menentukan harga pokok produk masing-masing pesanan, baik secara keseluruhan dari setiap pesanan atau persatuan. Metode ini menghitung biaya-biaya produksi dari pesanan tertentu yang dikumpulkan dan kemudian kalkulasi harga pokok produk persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produk untuk pesanan tersebut. Karakteristik biaya pesanan. Metode pengumpulan biaya produksi yang digunakan dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan adalah sebagai berikut. A. Sifat produksinya terputus-putus tergantung pada pesanan yang diterima. B. Bentuk produk tergantung dari spesifikasi pemesan. C. Pengumpulan biaya produksi dilakukan pada kartu biaya pesanan yang memuat rincian untuk masing-masing pesanan. D. Total biaya produksi dikalkulasi setelah pesanan selesai. E. Biaya produksi per unit dihitung dengan membagi total biaya produksi dengan total unit yang dipesan. F. Akumulasi biaya umumnya menggunakan biaya normal. G. Produk yang sudah selesai langsung diserahkan pada pemesan. Manfaat harga pokok pesanan. Pertama, penentu harga jual pesanan. Perusahaan manufaktur yang aktivitas produksinya berdasarkan pesanan akan memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh pemesan. Kedua, pertimbangan untuk menerima atau menolak pesanan. Ketiga, alat untuk memantau realisasi biaya produksi. Saat perusahaan menerima pesanan dari pemesan, manajemen memerlukan informasi biaya produksi yang dikeluarkan untuk mengerjakan pesanan tersebut. Keempat, menghitung laba rugi setiap pesanan. Kelima, harga pokok persediaan produk yang tercantum dalam neraca. Kartu biaya pesanan. Kartu biaya pesanan adalah dokumen dasar dalam penentuan biaya pesanan yang mengakumulasi biaya-biaya untuk setiap pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan metode harga pokok pesanan. Pengumpulan biaya produksi dengan metode ini dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut. Mencatat biaya bahan baku yang dibagi menjadi dua prosedur. Yang pertama, prosedur pencatatan pembelian bahan baku dengan penjurnalan sebagai berikut. Persediaan bahan baku pada sebelah sisi debit, utang dagang atau kas pada sebelah sisi kredit. Jika pembelian dilakukan secara kredit, maka akunnya utang dagang. Sedangkan jika pembelian dilakukan secara tunai, maka akunnya kas. Prosedur yang kedua yaitu pencatatan pemakaian bahan baku dengan menggunakan metode mutasi persediaan. Pada setiap pemakaian bahan baku harus diketahui pesanan mana yang menggunakannya dengan penjurnalan sebagai berikut. Barang dalam proses, biaya bahan baku pada sebelah sisi debit, persediaan bahan baku pada sebelah sisi kredit. Pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Ada dua macam jam tenaga kerja yang perlu dikumpulkan, yaitu jam kerja total selama periode kerja tertentu
dan jam kerja yang digunakan untuk mengerjakan setiap pesanan. Untuk mengumpulkan informasi jam kerja yang nantinya akan digunakan sebagai dasar menentukan daftar upah, maka perusahaan harus membuat kartu hadir untuk masing-masing karyawan guna mencatat jam kerja karyawan dalam menyelesaikan pesanan. Jurnal untuk pembagian upah adalah barang dalam proses tenaga kerja tidak langsung pada sebelah sisi debit, gaji dan upah pada sebelah sisi kredit. Pencatatan biaya overhead pabrik. Dalam metode ini, BOP atau biaya overhead pabrik harus dikenakan pada tiap pemesan menurut tarif yang ditentukan di muka. BOP yang terjadi selama periode 1 tahun dikumpulkan kemudian di akhir tahun dibandingkan dengan yang dibebankan pada produk atas dasar tarif pencatatan BOP yang dibebankan kepada produk. Jurnal penutup rekening BOP yang dibebankan adalah biaya overhead pabrik dibebankan pada sebelah sisi debit, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada sebelah sisi kredit. Selanjutnya, pencatatan biaya overhead pabrik yang sesungguhnya adalah: yang pertama, pemakaian bahan penolong. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada sebelah sisi debit, persediaan barang penolong pada sebelah sisi kredit. Yang kedua, pencatatan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya overhead pabrik yang sesungguhnya pada sebelah sisi debit, gaji dan upah pada sebelah sisi kredit. Yang ketiga, pencatatan produk selesai. Biaya produksi yang terdapat dalam kartu harga pokok dijumlah dan dikeluarkan dari rekening barang dalam proses dengan jurnal. Persediaan produk jadi pada sebelah sisi debit. Barang dalam proses, biaya bahan baku pada sebelah sisi kredit. Barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung pada sebelah sisi debit. Barang dalam proses, biaya overhead pabrik pada sebelah sisi kredit. PT ABC mendapat pesanan 1000 spanduk pada bulan Oktober 2018 dengan harga yang dibebankan sebesar Rp25.000 per spanduknya. Bahan baku yang dibutuhkan sudah dibeli, yakni kain putih sepanjang 500 meter seharga Rp7 juta. Kemudian bahan penolong yang dibutuhkan menghabiskan biaya sebesar Rp1 juta. Biaya tenaga kerja langsung membutuhkan biaya sebesar Rp3 juta. Dan untuk membayar gaji bagian administrasi dan umum sebesar Rp2 juta. Tak hanya itu, terdapat biaya depresiasi mesin sebesar Rp1.100.000. Untuk menyelesaikan soal tersebut, kita bisa membuat jurnal sebagai berikut. Yang pertama, pencatatan pembelian bahan baku, yaitu kita menuliskan persediaan bahan baku sebesar Rp7 juta di kolom debit, kemudian bahan penolong sebesar Rp1 juta di kolom kredit, dan juga kas sebesar Rp8 juta di kolom kredit. Yang kedua adalah pemakaian bahan baku dan penolong, di mana kita menuliskan BDP biaya bahan baku sebesar Rp7 juta di kolom debit, kemudian persediaan bahan baku sebesar Rp7 juta di kolom kredit. Selanjutnya ada BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya sebesar Rp1 juta di kolom debit, kemudian bahan penolong sebesar Rp1 juta di kolom kredit. Ketiga, yang harus kita lakukan pada jurnal ini adalah pencatatan biaya tenaga kerja. Pencatatan biaya tenaga kerja di sini dipisah menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu ketika gaji dan upah dicatat terutang. Akunnya adalah gaji dan upah sebesar Rp5 juta di kolom debit, kemudian utang gaji dan upah sebesar Rp5 juta di kolom kredit. Yang kedua adalah saat didistribusikan, di mana terdapat BDP beban tenaga kerja langsung sebesar Rp3 juta di kolom debit dan BDP beban gaji
administrasi dan umum sebesar Rp2 juta di kolom debit. Lalu ada gaji dan upah sebesar Rp5 juta di kolom kredit. Nah, bagian yang ketiga adalah pembayaran gaji dan upah, yaitu utang gaji dan upah sebesar Rp5 juta di kolom debit dan akun kas sebesar Rp5 juta di kolom kredit. Yang keempat adalah pencatatan BOP atau biaya overhead pabrik, di mana akunnya adalah BOP sesungguhnya sebesar Rp1.100.000 di kolom debit dan juga akumulasi depresiasi mesin sebesar Rp1.100.000 di kolom kredit. Langkah yang kelima adalah pencatatan barang jadi, di mana persediaan barang jadi sebesar Rp14.100.000 berada di kolom debit. Lalu ada BDP bahan baku sebesar Rp7 juta di kolom kredit, BDP beban tenaga kerja langsung sebesar Rp3 juta di kolom kredit, BDP beban gaji administrasi dan umum sebesar Rp2 juta di kolom kredit, dan juga BOP sesungguhnya sebesar Rp2.100.000 di kolom kredit. Jadi, untuk menentukan harga pokok pesanan per barangnya ialah persediaan barang jadi dibagi dengan jumlah barang yang dipesan, yaitu Rp14.100.000 dibagi 1.000, hasilnya 14.100 per buah. Nah, jika spanduk tersebut dihargai 25.000 per item, maka besaran keuntungan tiap item adalah 25.000 dikurangi 14.100, hasilnya Rp10.900 per spanduknya. Cukup sekian video pembahasan materi tentang metode harga pokok pesanan pada perusahaan manufaktur kali ini. Kami dari kelompok 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.